Pengakuan pelaku pembunuhan satu keluarga di Kediri, pilih biarkan anak bungsu korban hidup. Fakta baru terungkap dari pengakuan Yusa Cahyo Utomo, 35, pelaku pembunuhan satu keluarga di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dalam aksi keji yang merenggut nyawa 3 anggota keluarga, Yusa ternyata sengaja membiarkan salah satu korban, Samuel, tetap hidup. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama, Yusa mengaku merasa kasihan kepada Samuel, yang merupakan anak bungsu korban Kristina dan Agus Komarudin. Tersangka meninggalkannya dalam kondisi bernapas. Alasannya, dia merasa kasihan pada yang paling kecil, ujar AKP Fauzi dalam keterangannya, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, kemarin. Dalam kronologinya, AKP Fauzi menuturkan setelah menghabisi Kristina dan Agus di dapur, Yusa mendapati kedua anak korban, Christian Agusta Wiratmaja dan Samuel yang terbangun karena mendengar keributan di bagian belakang rumah. Christian berlari ke ruang tengah, diikuti oleh Samuel. Yusa mengejar dan memukul Christian di bagian kepala sebanyak 2 kali hingga tak bergerak lagi. Setelah itu, tersangka kemudian memukul Samuel 1 kali di kepala, imbuhnya. Meski Samuel terluka parah dengan kondisi bercucuran darah, ia masih bisa bergerak dan merangkak ke arah tempat tidur. Menurut pengakuan Yusa, ia memilih untuk tidak memukul Samuel lagi. Sementara, Christian tidak bergerak setelah dipukul oleh Yusa. Pelaku membiarkan korban Samuel yang masih kecil dalam kondisi bernapas karena merasa iba, jelas AKP Fauzi. Selanjutnya, Yusa menutupi tubuh kedua anak korban, yang sudah tergeletak berlumuran darah, dengan baju. Pelaku menutupi tubuh mereka untuk menyembunyikan darah yang berceceran, imbuhnya. Setelah memastikan 3 korban lainnya tidak bernapas, Yusa kemudian mengambil sejumlah barang berharga milik keluarga tersebut, termasuk kamera CCTV, ponsel, dan mobil. Sebelum melarikan diri, ia membuang palu yang digunakan sebagai alat pembunuhan dan kamera CCTV di Sungai Brantas, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Begini cerita pilu anak bungsu yang masih hidup saat 3 anggota keluarga lainnya meninggal, dibunuh paman sendiri di Kediri. SPY 11 tahun, adalah anak bungsu dari Agus Komarudin 41 tahun, dan Kristina 37 tahun yang dibunuh sang paman, Yusa Cahyo Utomo 35 tahun. 1 korban lainnya adalah sang kakak Cowi 14 tahun. Mereka dibunuh di rumahnya di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Rabu 4 Desember 2024, saat membunuh 1 keluarga di Kediri. Yusa Cahyo Utomo 35 tahun, ungkap alasan tak membunuh 1 korban, yang merupakan keponakannya sendiri. Pembunuhan yang dilakukan Yusa pada Rabu 4 Desember 2024, ternyata membiarkan 1 orang selamat yakni SPY 11 tahun. Namun 3 orang lainnya dihabisi oleh Yusa yakni Agus Komarudin, ibu, Kristina dan kakak kandung SPY Cowi. 3 korban tewas ini tak lain, adalah kakak kandung Yusa, Kristina, suami dan anak sulungnya. Sementara SPY adalah anak bungsu dari Kristina dan Agus. Saat ditemukan, 2 hari setelah pembunuhan, atau pada Jumat 6 Desember 2024 pagi, SPY masih bernafas, meski mengalami luka parah di bagian kepala. Nyawa bocah 11 tahun itu tertolong dan kini masih dirawat intensif di RS Bayangkara, Kediri. Kepada penyidik Polres Kediri, Yusa mengaku sengaja meninggalkan SPY masih hidup. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama, Yusa mengaku merasa kasihan kepada SPY, anak bungsu kakaknya. Tersangka meninggalkannya dalam kondisi bernapas. Alasannya, dia merasa kasihan pada yang paling kecil, ujar AKP Fauzi dalam keterangannya, Jumat 6 Desember 2024 kemarin. Dalam kronologinya, AKP Fauzi menuturkan, setelah menghabisi Kristina dan Agus di dapur, Yusa mendapati kedua anak korban Cowi dan SPY yang terbangun, karena mendengar keributan di bagian belakang rumah. Cowi berlari ke ruang tengah, diikuti oleh SPY. Yusa mengejar dan memukul Cowi di bagian kepala sebanyak 2 kali hingga tak bergerak lagi. Setelah itu, tersangka kemudian memukul SPY 1 kali di kepala, imbuhnya.
Meski SPY terluka parah dengan kondisi bercucuran darah, ia masih bisa bergerak dan merangkak ke arah tempat tidur. Menurut pengakuan Yusa, ia memilih untuk tidak memukul SPY lagi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dito, mengunjungi SPY 8 tahun korban selamat tragedi pembunuhan satu keluarga di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Minggu 8 Desember 2024. Dalam kunjungannya di RS Bayangkara, Kota Kediri, Mas Dito menegaskan untuk memberikan pendampingan dan memenuhi kebutuhan korban yang kini menjadi yatim piatu. Dalam kunjungannya, Mas Dito menyebut sudah berkomunikasi dengan Kepala Rumah Sakit RS Bayangkara Kota Kediri. Ia menyampaikan bahwa tindakan medis untuk mengatasi penggumpalan darah sudah dilakukan. Mas Dito menuturkan, saat ia mendekati kamar tempat korban dirawat, korban menunjukkan respons defensif yang mencerminkan trauma mendalam. Untuk itu, ia menjelaskan langkah utama yang akan dilakukan pemerintah adalah memberikan pendampingan psikologis melalui trauma healing. Mas Dito juga memastikan kebutuhan hidup dan pendidikan korban akan ditanggung oleh pemerintah. Saat ini, pihak keluarga dari almarhum ayah korban tengah dibicarakan untuk menjadi wali asuh. Mas Dito berharap pendampingan ini dapat membantu korban menghadapi trauma dan membangun masa depannya. Sementara Kepala RS Bayangkara, Kombes Pol, DRG, Agung Hadi Wijanarko mengungkapkan bahwa kondisi fisik korban terus membaik, luka di kepala akibat benturan benda tumpul telah ditangani, dan pendarahan maupun penggumpalan darah sudah tidak ditemukan. Ia menambahkan, korban akan didampingi oleh dokter spesialis jiwa dari RS Bayangkara dan RS Gambiran untuk memulihkan kondisi mentalnya. SDN 1 Batangsaren di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berduka. Sekolah tersebut kehilangan satu sosok guru berdedikasi, Kristina 37 tahun. Kristina tewas bersama suami, Agus Komarudin 38 tahun, dan anak sulungnya, WP 12 tahun, akibat dibunuh oleh adik kandungnya, Yusa 35 tahun. Perampokan disertai pembunuhan itu terjadi di rumah korban, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Kamis 5 Desember 2024. Kepala SDN 1 Batangsaren Suparman mengatakan, Kristina merupakan seorang yang berdedikasi. Salah satu bentuknya, guru kelas 5 itu rela menempuh 50 km dari rumahnya di Kabupaten Kediri demi mengajar di SDN 1 Batangsaren di Tulungagung. Kristina sudah 5 tahun mengajar di SDN 1 Batangsaren. Ia ditempatkan di SD tersebut sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS pada 1 Maret tahun 2019. 5 tahun mengajar di SDN 1 Batangsaren, Kristina berkelakuan baik. Namun, pada Kamis, Kristina tiba-tiba tak datang ke sekolah tanpa kabar. Sekitar pukul 11.30 WIB, barulah pihak sekolah menerima kabar duka itu. Pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Kediri ini dilakukan oleh Yusa, adik kandung Kristina. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Kepala Kepolisian Resor Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menuturkan, pembunuhan itu dilatari perasaan sakit hati pelaku terhadap kakaknya.